hanya karena kelaparan. Beliau mengalami kesulitan yang tak terkira selama 23 tahun kehidupan Rasulnya. Ketika beliau pergi menaklukkan Mekah, tempat beliau pernah dianiaya bertahun-tahun kemudian, beliau tetap rendah hati menundukkan kepalanya dan berbelas kasih memaafkan mereka yang telah berbuat salah padanya. Mereka yang percaya padanya berpikir seperti ini saat membaca kehidupannya. Seseorang yang hidup seperti itu tidak mungkin menjadi pembohong dalam perjuangannya. Dan jika orang ini membohong, maka tidak ada orang jujur di dunia ini. Mereka menerima kerasulan beliau dengan berpikir seperti itu. Semakin mereka mempelajari kehidupan Rasul, semakin mereka mengagumi beliau. Agar seseorang menerima sebuah gagasan, apa yang dia lakukan pertama kali? Dia akan bertanya kan? Kalau jawabannya logis, dia terima. Begitu juga dengan agama. Orang-orang menginginkan jawaban pertanyaan tentang keyakinan, tapi ada beberapa persoalan yang tidak terselesaikan di sebuah agama, yang tidak bisa dijelaskan dan yang dianggap tidak masuk akal. Ada pemikiran umum seperti ini. Agama itu persoalan yang berhubungan dengan hati, bukan persoalan logika. Percaya saja dan jangan mempertanyakannya. Tapi ada satu agama yang berbeda, dan itu adalah Islam. Ya, tidak ada agama yang dapat memberi jawaban sejelas itu. Paradoksnya adalah berbagai buku yang ditulis sepanjang 1400 tahun sejarah Islam dan pertanyaan yang telah ditanyakan. Salah satu contoh terbaiknya adalah tafsir Risalah Nur yang ditulis pada abad lalu dengan keyakinan berdasarkan akal dan hati. Sementara tidak ada agama lain yang didasarkan pada buku. Islam memberikan banyak bahkan kalau kamu kamu bisa dengan membacanya. Banyak ayat Al-Quran dan hadis mendorong orang menggunakan logika dan belajar pengetahuan sains untuk memahami bahwa Islam adalah agama yang logis. Kepercayaan yang memiliki penjelasan paling jelas tentang penciptanya. Sementara tidak ada keyakinan lain yang menyebutkan sifat-sifat sang pencipta secara lengkap. Dalam Islam, dia disebutkan dengan sifat-sifatnya bersamaan dengan karya ciptaannya di alam semesta. Dan dia diperkenalkan secara rinci. Bagaimana mungkin suatu agama ingin benar jika tidak bisa menyertakan informasi tentang pencipta? Bagaimana jika menggunakan istilah seperti kekuatan yang tidak diketahui? Bahkan jika kamu menggunakan istilah ini sebagai satu-satunya kriteria, hanya beberapa agama yang tersisa, serta kekeliruan dan kesalahan logis agama lain bisa dilihat dalam penjelasan mereka, kecuali Islam. Islam memberi kita definisi tentang Tuhan dengan kekuatan tak terbatas dan tanpa kelemahan. Dengan kata lain, Islam tidak seperti agama lain, tidak salah dalam beriman kepada Allah. Selalu menjadi definisi yang paling benar. Lalu kita berkata, apakah benar agama ini adalah agama yang dipilih olehnya? Dengan kata lain, apakah yang kita sering perkenalkan dirinya dalam Al-Quran merupakan pencipta alam semesta? Alasan penting lainnya adalah 1400 tahun yang lalu, Islam membawa solusi yang tepat untuk masalah-masalah yang masih terpecahkan hingga saat ini. Kami akan berikan 3 contoh dasar. Misalnya ada persoalan serius tentang persatuan dan persaudaraan antarumat. Bahkan ketika kamu perhatikan abad lalu, kita lihat masalah rasisme yang menyebabkan kematian jutaan orang. Kematian itu berlanjut bahkan hingga hari ini. Pembunuhan, penindasan, dan penganiayaan oleh banyak kelompok rasis seperti Ku Klux Klan terlihat dalam catatan sejarah. Terkadang tindakan rasis itu dilakukan secara langsung oleh negara seperti Jerman era Nazi dan Cina. Tidak perlu jauh-jauh, kita bisa lihat gambar ini. Foto Brussels pada tahun 1958. Jika kamu ketik di internet kebun binatang manusia, kamu akan dapatkan foto serupa. Mereka kurung orang kulit hitam Afrika di dalam kandang dan dipamerkan pada orang-orang seolah-olah mereka adalah binatang. Lihatlah orang-orang ini. Apa mereka terlihat bahagia? Bukankah yang mereka lakukan pada anak ini adalah hal memalukan? Bukan hanya tentang Brussels, ada kebun binatang manusia